Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, anakku sekalian, mari kita lanjutkan pembelajaran hari ini. Hari ini pelajarannya adalah Al-Quran Hadis. Nah, kemarin kita sudah mempelajari tentang surah Al-Fatihah atau sering disebut dengan Ummul Quran atau disebut lagi dengan As-Sab'ul Matsani atau 7 ayat yang diulang-ulang. Kenapa disebut sebagai 7 ayat yang diulang-ulang? Karena surah Al-Fatihah itu kita baca itu sehari berulang-ulang, yaitu dibaca ketika menjalankan sholat. Jadi setiap satu rakaat kita wajib membaca Fatihah. Kalau dalam satu rakaat tersebut kita tidak membaca Fatihah, berarti sholatnya tidak sah atau batal. Nah, anak-anak, mari kita lanjutkan pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan mempelajari tentang surah An-Nas. Nah, ini judulnya ini keliru ya anak-anak. Nah, ini surahnya adalah surah An-Nas. Surahnya An-Nas. Nah, ayo kita membaca. Nah, sebelum kita baca, pernahkah kamu membaca surah An-Nas? Nah, tentunya sudah. Surah An-Nas sangat pendek bukan? Ya, ini surahnya sangat pendek-pendek. Mari kita membaca surah An-Nas. Lafalkan itu silahkan kalian lafalkan, diucapkan dengan fasih dan tartil. Oleh karena itu ikutilah bacaan dari gurumu ya. Nanti silahkan disimak dan ditirukan di rumah ya anak-anak ya. Bagi yang belum bisa membaca Arabnya, lihatlah tulisan Latin di sampingnya. Marilah kita membaca surah An-Nas, perhatikan makhraj panjang pendeknya, diperhatikan hurufnya, makharijul hurufnya, dan panjang pendeknya. Jangan lupa diawali dengan doa ta'awudz, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tujuannya apa? Supaya kita terlindung dari godaan setan. Itu ya. Nah, langsung saja kita baca. Nah, untuk surah An-Nas itu bismillah itu tidak masuk ya. Tidak masuk dalam hitungan surah. Mari kita baca, nanti silahkan ditirukan di rumah ya anak-anak. Perhatikan panjang pendeknya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, karena di sini ada nun tasdid, jadi membacanya sedikit ditekan. Saya ulang ya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Diingat mim fathah ini membacanya tidak boleh panjang. Diingat ya, kadang kebanyakan anak-anak itu kalau membaca bersama-sama itu mimnya dibaca panjang. Malikin nas, tidak boleh membacanya pendek. Malikin nas. Ya, saya ulang dari depan.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Nah, perlu diingat kalau ada nun tasdid itu membacanya agak lama, ditekan dan ditahan dua apa? Dua harokat. Ya, sudah hafal kan? Nah, nanti silahkan dilafalkan di rumah. Ya, kalau yang belum hafal silahkan dihafalkan. Bagi yang sudah diperjelas lagi, yaitu makharijul hurufnya, huruf-hurufnya, misalkan huruf ain, huruf dal, ba, ro-nya itu diperjelas dan panjang pendeknya juga diperjelas. Nah, sekarang sudah bisakah kalian baca surah An-Nas? Tentu kalian sudah bisa, karena ini sudah menjadi hafalan setiap hari. Nah, selanjutnya kita mengartikan surah An-Nas. Untuk memahami arti surah An-Nas, mari kalian harus mengetahui artinya juga. Nah, kita terjemahkan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ayat yang pertama, Qul, katakanlah, Qul a'udzu birabbin nas, katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Siapa Tuhannya manusia? Tuhan manusia adalah Allah. Malikin nas, rajanya manusia. Ilahin nas, ilahin nas adalah sembahan manusia. Ayat yang keempat adalah min syarril waswasil khannas, dari kejahatan atau bisikan setan yang bersembunyi. Yang kelima, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Nah, itu artinya. Nah, sekarang kita pada pembahasan yang berikutnya adalah isi dari surah An-Nas itu apa? Kandungannya dalam surah An-Nas itu apa? Surah An-Nas itu terdiri dari 6 ayat. Surah An-Nas termasuk surah yang ke-141 dalam Al-Quran. Surah An-Nas disebut juga surah Makiyah. Kenapa disebut Makiyah? Ini sering kalian mendengar dan sudah paham. Makiyah itu artinya surahnya itu pendek dan diturunkan di kota Mekah. Surah An-Nas diturunkan sesudah surah Al-Falaq. Surat ini disebut An-Nas, artinya manusia. Jadi An-Nas adalah manusia. Sekarang kandungan dari surat An-Nas. Perintah kepada kita manusia agar selalu berlindung kepada Allah dari segala macam kejahatan yang datang kepada jiwa manusia, baik itu dari jin atau manusia itu sendiri. Makanya
Kita biasanya kalau sebelum sholat, sebelum kita melaksanakan sholat, sebelum kita takbiratul ihram, itu biasanya kita itu dianjurkan untuk membaca surah An-Nas. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita pada waktu melaksanakan sholat, melaksanakan ibadah, itu tidak diganggu oleh jin dan setan. Nah, yang kedua, Allah adalah Raja yang menguasai seluruh alam dan segala isinya di antara manusia dan yang lain. Jadi tidak ada yang berkuasa selain Gusti Allah. Nah, untuk yang berikutnya, Allah adalah Tuhan yang Maha Perkasa. Artinya zat wajib dimintai pertolongan dan perlindungan. Jadi tidak ada yang wajib untuk dimintai pertolongan dan perlindungan kecuali Allah. Manusia dilarang meminta pertolongan kepada berhala, pohon besar, batu besar, karena buatan itu adalah perbuatan musyrik. Musyrik yaitu menyekutukan Allah. Artinya menyekutukan itu adalah menduakan. Kita menyembah selain Allah itu namanya musyrik. Sebagai contoh, kita datang ke pohon besar, kita berdoa minta diberi bunga dan sebagainya lah. Seperti itu yang tidak boleh. Perbuatan itu namanya musyrik atau menyekutukan Allah. Perbuatan musyrik termasuk dosa besar yang tidak akan diampuni oleh Allah. Jadi kita tidak boleh memiliki sifat musyrik karena dosa ini termasuk dosa yang besar, dosa yang tidak dapat diampuni oleh Allah. Kalau kita rajin membaca surah An-Nas, ya, maka insya Allah dilindungi oleh Allah dari segala kejahatan. Dari segala kejahatan baik yang timbul oleh gangguannya jin maupun kejahatan dari gangguan manusia. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, biasanya kalau kita sebelum sholat itu kita disunahkan atau dianjurkan membaca surah An-Nas. Supaya apa? Supaya kita tidak diganggu oleh jin atau setan. Biasanya kalau kita sholat itu mesti disering diganggu oleh jin dan setan. Maka dari itu, anak-anak sekalian ya, rajin-rajinlah membaca surah An-Nas. Untuk yang berikutnya, jika kita diganggu atau dijahati oleh orang lain, maka kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita harus minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping itu, kita dianjurkan mendoakan semoga orang tersebut diberi kesadaran dan hidayah oleh Allah. Jadi, kalau kita dijahati, diganggu oleh orang lain, kita tidak boleh membalasnya dengan sesuatu yang jahat pula. Karena kalau kita membalas dengan kejelekan juga, berarti kita itu ya sama juga kelakuan kita sama orang yang berbuat jahat itu. Jadi podo ae, Cak. Sampai nek diganggu karo kancane kok males, dilokne kancane males. Lah berarti sampean kuwi sifate ya padha karo sampean sing kancane sampean sing nakal kuwi. Nah, jadi kalau kita dijahati atau diganggu oleh orang lain, kita hanya berdoa, mendoakan semoga orang tersebut diberi kesadaran dan hidayah oleh Allah. Kita tidak boleh membalas. Kalau membalas ya sama saja, berarti kita juga mempunyai sifat yang sama dengan orang yang menjahati kita. Nah, anak-anak, mungkin itu pembelajaran hari ini. Jangan lupa
nanti di rumah surah An-Nas dibaca, makharijul hurufnya itu dibenarkan, panjang pendeknya juga dibenarkan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.